Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kembali belajar kita ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan sampai materi yang terakhir gitu ya. Kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan bagaimana Islam itu mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya gitu ya, Masya Allah. Dan memang tidak ada agama selain Islam gitu ya yang hubungannya itu begitu detail dan rinci sebagaimana yang telah kita bahas kemarin gitu ya. Dan kita akan semakin dibuat terkagum-kagum lagi ya dengan Islam kalau kita semakin mendalami syariat-syariat Islam ya terkait dengan bagaimana mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi kita sudah sampai di ruang lingkup yang ketiga ya, hablum minan nas. Kemarin kita sudah mencicil sistem pergaulan laki-laki dan perempuan. Semuanya itu masih gambaran secara umum ya, belum terperinci gitu ya, baru kulitnya gitu ya. Kemudian kita juga secara umum sudah membahas bagaimana hubungan manusia antara penguasa dengan rakyatnya, itu diatur dalam sistem pemerintahan dalam Islam gitu ya. Dan kita juga akan membahas gitu ya hubungan yang lain gitu ya, termasuk di dalamnya insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana gitu ya pendahuluan terkait dengan sistem ekonomi dalam Islam gitu ya. Tentu yang akan kita bahas ini masih gambaran secara umumnya ya, belum mendetail itu bagaimana gitu ya, sebagaimana kita dapati sehari-hari dalam ekonomi. Tetapi yang terpenting sekarang kita tahu dulu gambaran umumnya kalau dalam sistem ekonomi dalam Islam itu seperti apa. Sebagaimana gambaran umumnya kemarin kita membahas tentang sistem politik dalam Islam kayak gitu ya. Dari yang terakhir kemarin kan kita sudah bahas ya terkait dengan sistem pemerintahan dalam Islam itu kan ternyata memiliki sistem yang spesifik ya. Itu yang jauh ya adanya. Kita udah yang dekat berarti. Kita ternyata memiliki aturan yang khusus, artinya tidak bisa disamakan dengan sistem politik yang berada di luar Islam gitu ya. Misalkan kalau sekarang itu ada sistem politik demokrasi, ada sistem politik yang bentuk negaranya itu republik ya kan, kerajaan, ada yang persemakmuran. Ternyata dalam Islam itu beda, bukan itu semua gitu ya. Dan khas, karena memang khasnya itu sudah secara langsung dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti bagaimananya akan kita pelajari secara mendetail di sesi berikutnya, gitu ya. Nah, dari sistem pemerintahan ini secara umum kemarin ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Dari sisi dalilnya kemarin kita udah bahas ya, baik itu dalam Al-Quran ternyata juga ada, dalam hadis juga ada, dan juga termasuk ijma' sahabat. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang sistem ekonomi dalam
Islam. Sistem ekonomi. Ya, gambaran ini. Namanya juga materi dasar Islam ya, berarti dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu. Dasar-dasarnya. Nah, pernah mendengar istilah ini Bu-ibu, sistem ekonomi Islam? Kalau ekonomi Islam pernah dengar? Kalau Islam Islam sehari-hari dengar gitu ya. Kalau ekonomi, saya kan bukan orang ekonomi gitu ya. Sama kayak kemarin, kita juga bukan kemudian spesialis politik ya. Tetapi sebagai seorang muslim yang di dalam Al-Quran sama hadis itu membahas tentang politik Islam, maka kita wajib harus belajar tentang sistem politik Islam. Meskipun kita bukan sarjana ekonomi, tetapi dalam Al-Quran dan hadis itu ada pembahasan tentang ekonomi dalam Islam, maka kita wajib belajar tentang sistem ekonomi Islam. Itulah kemudian asal muasalnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih sistem ekonomi Islam itu berjalan gitu ya, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu antara sistem dengan ilmu. Jadi beda ya, sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi. Kenapa sih kita harus bisa membedakan terlebih dahulu? Karena terkadang itu ada ilmu ekonomi yang berasal dari orang kafir. Nah, bisa jadi tidak semua ilmu dari orang kafir itu kan kita tolak ya. Dan juga tidak semua ilmu ekonomi dari orang kafir itu kita terima semuanya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan nih antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Saya langsung kasih contoh ya. Biar mudah untuk membedakannya, saya kasih contoh tentang harga ya. Harga bensin sekarang 1 liter berapa? Berapa? Pertalite. Seban tuh berapa? 10.000. Saya nggak tahu bahasa ini ya. Seban itu berapa? Iya. Harga pertalite 10.000. 10.000 per liter. Ibu tahu fakta ini ya. Kalau beli pertalite harganya 10.000 per liter. Nah, dari harga pertalite 10.000 per liter ini itu nanti akan kita bahas memunculkan 2 pertanyaan. Gitu ya. Pertanyaan yang pertama. Harganya berapa tadi? 10.000 per liter. Yang jual siapa sih pertalite itu? Nah? Pertamina. Pertamini ya. Pertamini itu bagian dari Pertamina. Berarti yang kasih harga 10.000 itu adalah Pertamina. Gitu kan ya. Karena yang jual di sini adalah Pertamina. Berarti Pertamina kasih harga 10.000 per liter. Nah, pertanyaannya tuh begini. Kok dia bisa ngasih harga 10.000 per liter ya? Kira-kira dia untung atau tidak? Kan begitu ya. Sama kayak kita misalkan saya habis beli ayam nasi chicken ini ya. 13.000. Nasi sama ayam chicken gitu ya, 13.000. Nah, pertanyaan saya itu nasi chicken 13.000 ini yang menetapkan harganya adalah si penjual. Kira-kira dia menetapkan nasi chicken 13.000 ini dia sudah untung atau belum? Untung ya, karena memang orang jual beli itu memang mencari untung. Berarti Pertamina menjual pertalite 10.000 per liter itu untung nggak? Untung. Nah, kok dia tahu untung itu ada hitung-hitungannya nggak, Bu? Ada. Kok penjual ayam chicken ini jual 13.000 itu dia pakai hitung-hitungan nggak? Pakai. Misal bahan baku ayam misalkan mentah ya, ayam satu mentah dihitung berapa sih? 4.000 gitu ya. Tuh saya pernah hitung begitu. Soalnya setengah kilo kan 20.000 isi 5. Ya saya hitung aja, satu potongnya 4.000. Kalau beli mateng kan berapa? 8, 9, 10 ya tergantung. Nah, nasinya dihitung berapa?
misalnya ini yang Bu Erni yang jualan ya, 5.000 ditambah 4.000, gorengnya, tenaganya, pokoknya udah dihitung lah. Pokoknya ini kata si penjualnya fix lah, nasi sama ayam original 13.000. Ternyata ada yang gak original ya, nasi ayam plus saus apa itu yang kuning, ada yang sambal, ternyata itu 18.000. Tentu dia sudah pakai hitungan supaya dia untung. Inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ini sih gimana cerita? Ya, misalkan terkait dengan menentukan harga produksi gitu ya. Menentukan tentang produksi kan ya, harga produksi sama bagaimana meningkatkan produksi gitu. Terus udah dapat untung atau belum. Nah, ini ilmu kan ya. Nah, ilmu ini itu baik orang muslim maupun orang kafir itu sama nggak kalau jualan tuh pengen untung? Hitung-hitungannya sama nggak? Kan kayak gini ya, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu ilmu kan? Itu ilmu matematika. Yang bilang orang kafir, benar atau salah? Ya tetap benar. Mau yang bilang orang kafir 3 tambah 3 sama dengan 6, yang bilang Bu Rizky 3 tambah 3 sama dengan 6 juga benar, karena itu ilmu. Jadi kalau hitung-hitungan seperti ini gitu ya, ini kan berarti ilmu ya. Berarti silakan. Ilmu itu sifatnya apa? Umum nggak? Umum. Jadi ilmu itu sifatnya umum. Nah, sifatnya umum dan dia tidak terkait dengan keyakinan agama tertentu. Itu yang namanya ilmu. Ya sama kayak orang jualan itu pakai ilmu nggak? Kalau nggak pakai ilmu, saya jualan nasi ayam 5.000. Udah dinasehatin sama Bu Erni, Bu itu nggak bakalan untung. Masa jual nasi ayam 5.000, boxnya berapa nih? Kalau dihitung 1.000 ya. Nasinya berapa? Nggak apa-apa lah, pokoknya kira-kira aja 5.000 lah biar pas gitu. Ternyata benar setelah dijual rugi gitu. Nah, itu namanya ilmu dagang tuh ya. Ilmu ekonomi. Semua orang punya gitu ya, ngitung-ngitung tersebut. Bisa dipahami ya itu Nah, kalau contohnya harga pertalit 10.000 per liter, berarti kan orang jual dengan harga 10.000 per liter itu tentu sudah bisa ngitung-ngitung dong, berapa bahan bakunya, produksinya berapa, sehingga hasil jadinya aku hargai 10.000 per liter, karena keuntungannya sudah terbayang. Itu namanya ilmu ekonomi. Bisa dipahami sampai sini? Berarti ini ilmu ya. Nah, bedanya nih. Ilmu ekonomi. Nah, bedanya dengan sistem ekonomi apa? Kalau sistem ekonomi itu masih pertalit 10.000 per liter ya. Tadi yang jual pertalit gitu ya, biasanya di Indonesia itu Pertamina. Ada nggak yang jual selain Pertamina, Pertalit, Pertamax, bensin lah? Apa contohnya? Selain eceran, perusahaan besar, Pertamina kok dibandingin eceran, yang selevel, perusahaan yang selevel Pertamina, jangan sebut eceran. Shell, siapa lagi? Cilengsi nggak ada, Bu Erni makanya nggak tahu ini. Nggak ada yang di Cibubur. Shell, yang selevel sama Pertamina, perusahaan. Kalau Pertamina itu kan perusahaan negara. Sedangkan ada nggak namanya bahan bakar itu yang menjual selain negara tapi swasta, asing? Ya tadi Shell, Power, nggak pernah lihat ya. Kalau Shell sering, Exxon Mobil mungkin barangkali ada gitu ya, perusahaan-perusahaan yang juga mengelola tambang terus sama juga menjual bahan bakar. Kenyataannya kan begitu ada nih ya. Nah, yang memunculkan pertanyaan gitu ya, berarti ini kan ada swasta ya. Swastanya kebanyakan asing nggak? Asing. Swasta asing ini juga dia
mengambil sumber daya alam bahan bakar untuk dijual sebagai pertalite, pertamax. Nah, ini kan kemudian memunculkan pertanyaan nggak? Kalau sebenarnya BBM, bahan bakar minyak itu memunculkan pertanyaan, kok nggak cuma Pertamina saja yang jual ya? Ternyata perusahaan asing, Londo gitu ya, itu kok bisa jual BBM di Indonesia. BBM-nya itu didapatkan dari mana? Dapat dari mana mereka? Dari Indonesia. Terus jadi muncul pertanyaan nggak? Sebenarnya BBM yang ada di perut bumi ini itu milik siapa sih? Kok tidak hanya Pertamina yang milik negara saja yang berhak mengelolanya? Kok orang asing, Amerika, Eropa kok juga ikut-ikutan mengelola BBM dan memperjualbelikannya? Janjane orang Jawa ya. Seharusnya BBM itu milik siapa? Muncul pertanyaan kan ya? Nah, jadi milik siapa gitu ya? Nah, terus kalau sudah milik siapa, apakah dia itu milik negara ataukah milik rakyat? Kalau milik rakyat itu rakyat yang mana? Kalau misalkan nih di Gang Doang ditemukan energi batu bara, sumber BBM gitu ya. Nah, yang punya itu siapa? Apakah rakyat Gang Doang? Apakah seluruh rakyat Indonesia? Apakah yang punya negara? Ataukah boleh diambil oleh swasta asing terus dijual? Itu kan pertanyaan. Terus nanti kalau yang memanfaatkannya boleh siapa? Yang boleh memanfaatkan siapa? Yang boleh menjual siapa? Terus nanti akan didistribusikan ke siapa? Nah, itu namanya nanti akan belajar sistem ekonomi. Sama atau beda antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi? Beda. Nah, berarti kan kalau sistem ekonomi itu ngomongin ya, itu BBM ditemukan di Gang Doang, itu milik siapa? Kan harus dijawab. Terus yang boleh memanfaatkan, mengelola, menjual, nah itu nanti siapa? Shell boleh nggak? Amerika boleh nggak datang ngambil terus dijual ke Bu Erni? Padahal Bu Erni tinggal di atasnya, misalkan gitu ya. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu berbeda-beda. Kalau orang Indonesia mesti jawabnya beda dengan orang yang Amerika. Orang Amerika jawabnya beda dengan orang Inggris. Bahkan orang Islam jawabannya pun berbeda dengan orang kafir. Tapi kalau ilmu ekonomi, pandangannya sama atau beda? Sama ya, kayak ilmu matematika. 3 tambah 3, mau dia orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Amerika, mau orang Indonesia, mau orang Muslim maupun orang kafir, 3 tambah 3 adalah 6. Ilmu cara dagang, untung rugi itu sama. Tapi kalau sudah ngomongin, itu BBM yang ditemukan di Gang Doang Cilengsi, itu punya siapa? Yang berhak mengelola siapa? Memanfaatkan siapa? Boleh dijual atau enggak? Nah, itu nanti jawabannya beda. Dalam Islam jawabannya juga berbeda dengan jawaban orang kafir. Maka kalau ilmu ekonomi itu sifatnya apa tadi? Umum. Siapapun juga tetap boleh, gitu kan ya. Tetapi kalau sistem ekonomi itu sifatnya umum atau khusus? Umum atau khas? Khasnya apa? Berdasarkan keyakinan. Bisa berdasarkan agama, ya enggak? Agama Islam memandang minyak bumi itu milik siapa? Beda enggak kira-kira sama orang kafir memandang minyak bumi milik siapa? Beda nantinya. Orang Indonesia kalau ditemukan minyak di Gang Doang, pendapatnya beda enggak untuk siapa? Dengan pendapat orang Amerika. Kalau orang Amerika mungkin gini, itu milik orang yang bisa mengambilnya. Kalau orang Amerika bilangnya itu begini, itu BBM yang ditemukan minyak di Gang Doang, itu yang punya milik siapa? Ya milik yang punya modal. Soalnya kalau mau mengambil minyak di dalam bumi itu butuh modal gede atau kecil? Gede. Berarti yang berhak siapa nih? Kata orang Amerika, yang berhak adalah yang punya duit
banyak konglomerat, pemilik modal. Tapi yang tinggal di atasnya Bu Erni. Berarti tuh Bu Erni nggak punya hak dong? Nggak punya. Kenapa? Bu Erni nggak punya modal. Itu kata orang Amerika. Kita belum bicara benar salah ya. Itu sistem. Berarti sistem itu dipengaruhi oleh agama, ideologi maupun keyakinan tertentu. Nah, dalam Islam itu memandang kalau ada sumber daya alam di perut bumi, memang benar milik yang punya modal atau milik siapa? Nah, itu harus dijawab. Makanya kita sekarang itu mau belajar ilmu ekonomi apa sistem ekonomi? Sistem ekonomi. Sistem ekonomi apa nih? Islam, kafir atau barat? Nah, makanya kita kan penasaran nih. Kalau di perut bumi, di bawahnya rumah Bu Erni ditemukan cadangan minyak, apakah benar Bu Erni yang tinggal di atasnya itu nggak punya hak? Yang punya hak itu hanya yang punya modal. Apakah seperti itu dalam Islam? Tidak apa tidak tahu? Nah, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Untuk menyingkat waktu. Kok kayak nggak adil begitu ya? Ini tanah-tanah saya, dari simbah-simbah saya. Kok tiba-tiba ada orang rambut putih, kulit putih, punya duit banyak, saya digusur, dikasih ganti rugi, bukan ganti untung. Nah, tetapi di bawahnya itu keuntungannya luar biasa. Dibagi nggak Bu Erni? Enggak. Nah, itu sistem. Ini bicara sistem milik siapa, bagaimana memanfaatkannya, terus untuk siapa itu harta. Nah, berarti dalam Islam ini harus kita pelajari. Nah, sampai sini bisa dipahami Ibu-ibu? Berarti kita mau belajar ilmu ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam? Kenapa nggak belajar ilmu ekonomi? Oh, udah canggih. Kalau mau belajar ilmu ekonomi, tanya sama penjual ayam chicken, nasi ayam ya. Mau dagang, tanya Bu Dewi, mau dagang apa? Baju. Dagang angin Bu Dewi mah. Dagang emas, dagang apa? Ya itu ilmu ekonomi. Pulaan berapa, dijual berapa. Udah itu. Tapi kalau sistem ekonomi, ini aturan ini sifatnya khas milik umat tertentu. Kita umat apa? Umat Islam, belajar sistem ekonomi Islam. Sampai sini bisa dipahami? Jadi biar nggak dibodohi sama sistem ekonomi kafir kayak gitu. Oke, jadi setuju ya kita belajar sistem ekonomi Islam. Dari fakta harga pertalite 10.000 loh ya. Berlaku untuk yang lain juga bisa. Oke, berarti sekarang saya kemana ini nulisnya? Kiri ya. Nah, ke sini. Kita ini tarik ya, sistem ekonomi Islam. Nah, tadi sistem ekonomi Islam bicara tentang apa? Milik, tentang kepemilikan. Nah, kita nanti akan belajar tentang kepemilikan. Tadi cadangan minyak di bawah rumahnya Bu Erni, kalau misalkan ada, itu nanti milik siapa sih? Menurut Islam. Islam itu berarti menurut Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi jangan menurut Presiden Amerika. Nanti diangkut semua cadangan minyak di bawah rumahnya Bu Erni. Kalau sudah jadi kepemilikan biasanya apa? Bicara tentang pengelolaan. Nanti minyaknya itu nanti yang mengelola siapa. Terus kalau udah jadi BBM, gas semuanya, terus nanti pemanfaatannya gimana? Nanti bicara tentang pengelolaan dan pemanfaatan. Kalau kata orang kafir, pemanfaatannya ya 100% milik yang mengelola. Terus masyarakat sekitarnya gimana? Nggak dapet. Salah sendiri nggak punya modal. Itu kata orang kapitalis, kafir tadi. Nah, makanya kita harus ngerti nih, dalam ekonomi Islam tuh pengelolaan kalau ada tambang di bawah rumah itu nanti gimana harusnya gitu ya.
Nah, yang ketiga, kalau udah dikelola, udah dimanfaatkan, nanti distribusi. Distribusi itu apa sih maksudnya? Penyalurannya kepada siapa saja. Distribusi harta kekayaan. Gitu. Ya jelas kalau orang kafir yang mampu membeli. Kalau yang nggak mampu beli, ya nggak boleh dikasih. Nah, dalam Islam kira-kira kayak gitu nggak sih? Kayaknya enggak deh ya. Gitu. Nah, makanya kita harus belajar ini, gitu ya. Tapi realitanya zaman sekarang kayak gitu nggak sih? Kan? Gitu. Ini bisa loh saya kasih tuh ini aqua dari perut bumi ya kan ya. Misalkan aqua lah, aqua kan Danone ya. Danone itu dari Perancis. Airnya dari mana? Indonesia. Mata air Gunung Sumbing, mata air Gunung Salak. Gunung Salak mah di Indonesia. Tapi yang mengambil itu orang Prancis, perusahaan Danone. Dijual harganya berapa? 3.000 per 500 mili. 3.000 per 550 mili lah ya, sekitar itu. Nah, berarti kan kalau kita belajar sistem ekonomi, sebenarnya mata air di Gunung Salak, di Gunung Sumbing, itu milik siapa sih? Apakah milik yang punya duit banyak? Padahal tadi ada Bu Erni yang di Gunung Salak, sana kan rumahnya dekat mata air. Tapi dia beli aqua kali ya? Dia nggak dipagerin sama Danone. Rakyat setempat nggak boleh ngambil. Terus rakyat setempat kalau mau minum gimana? Ya beli. Itu kalau pengaturan selain Islam. Kita harus ngerti nih. Makanya ilmu ekonomi kita udah pintar. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Untung atau rugi? Untung. Rugi atau untung? Untung. Gitu kan ya? Tapi yang belum kita pahami itu adalah tentang sistem ekonomi. Gitu. Berarti ada 3 ya. Kalau kita mau belajar sistem ekonomi, kita harus mengerti minimal tentang kepemilikan. Yang kedua tentang pengelolaan dan pemanfaatan. Yang ketiga tentang distribusi harta kekayaan. Begitu. Kita bahas satu persatu ya. Nomor 1 dulu kan. Apa nomor 1 bahas tentang kepemilikan. Kita definisikan dulu. Apa sih maksud kepemilikan? Milik. Maksudnya milik itu apa? Hak milik. Milik. Kamu punya apa Bu Erni? Buku. Kok bisa ini jadi milik Bu Erni? Atas izin siapa? Kok bisa beli itu atas izin siapa? Beli pakai duit siapa? Duit Bu Erni dari siapa? Rezeki dari siapa? Dari Allah. Ya berarti Bu Erni punya duit. Bisa buat beli ini, bisa buat beli itu. Bahkan nggak punya duit pun bisa beli. Ya kan? Bisa zaman sekarang itu nggak punya duit bisa beli. Punya duit juga nggak bisa beli juga bisa. Kurang. Berarti bisa beli menjadi hak milik. Menjadi hak milik itu nggak cuma beli ya. Dikasih pun jadi hak milik. Gitu ya. Berarti kepemilikan itu apa maksudnya? Izin. Izin dari siapa? Yang maha memiliki dunia dan seisinya ini siapa sih Bu? Allah. Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Spesifik aja lah kita itu siapa? Manusia. Gitu ya. Manusia secara pribadi Bu Erni saja dikasih izin sama Allah memiliki sekarung beras. Ya kan? Bu Nasi diizinkan oleh Allah memiliki jilbab dan kerudung. Teh Rizky atas izin Allah punya emas 5 gram di rumah. Itu kepemilikan kan di rumah punya gitu kan ya. Jadi izin dari Allah kepada manusia. Atau gak cuma manusia aja Bu. Atau sekelompok manusia. Nah jadi milik bersama.
atau sekelompok manusia. Atau kemudian negara. Ada nggak harta negara? Harta milik negara? Ada. Harta milik bersama ada nggak? Ada. Harta milik pribadi? Ada. Nah, kita bahas nomor 1 dulu ya. Maka kepemilikan itu berdasarkan definisinya ini dibagi menjadi 3. A. Ada yang namanya kepemilikan individu, kepemilikan pribadi. Berarti milik individu itu maksudnya apa? Izin dari Allah kepada manusia untuk memiliki sesuatu. Izin dari Allah untuk memiliki sesuatu kepada manusia pribadi. Nah, definisinya sama sih. Izin dari Allah kepada manusia. Contohnya apa sih kepemilikan pribadi itu? Contohnya apa? Banyak, sebutin contohnya. Punya rumah, milik pribadi atau milik bersama umum? Pribadi. Rumah. Terus milik punya apa lagi? Kendaraan. Apa lagi? Gue ini nggak punya apa-apa. Punya anak doang. Ya, konteksnya ini harta ya. Kita bicara ekonomi. Punya sawah barangkali Bu Erni. Enggak. Masa sih nggak punya? Bu Nasib punya sawah? Contoh ya. Punya tanah. Tanah milik pribadi? Iya. Ada dengan batasan tertentu. Terus punya apa lagi yang milik pribadi? Masa nggak punya HP sih pada? Nggak punya milik pribadi, nggak mungkin nggak punya apa-apa mah. HP ya kan ya, ini semuanya adalah kepemilikan individu. Punya kita ya, tadi ada yang punya emas, logam mulia, ada yang punya rumah, ada yang punya kendaraan, ada yang punya sawah, ada yang punya binatang ternak, HP, macam-macam. Ini semua adalah kepemilikan pribadi atas izin Allah yang bisa dimiliki oleh seseorang. Gitu. Nah, kalau milik pribadi berarti boleh dipakai sendiri dong? Boleh. Boleh dipakai orang lain? Atas seizin yang punya. Gitu. Kalau itu milik pribadi. Nah, yang kedua, kepemilikan umum. Nah, berarti kalau kepemilikan umum itu izin dari Allah kepada siapa? Kepada sekelompok manusia. Berarti masyarakat. Contoh kepemilikan umum itu apa sih? Yang nggak boleh, musola, masjid, boleh. Terus apa lagi? Tempat ibadah. Terus apa lagi? Jalan raya. Terus apa lagi? Taman. Taman pribadi juga ada ya. Ini taman. Sekolah. Terus apa lagi? Tadi kalau di bawah bawah rumahnya Bu Erni ditemukan cadangan minyak. Nah, minyak itu nanti milik pribadi, milik umum, atau yang ketiga nanti milik negara? Milik negara. Air tadi contohin Danon ya, itu milik pribadi enggak? Kalau ada sumber mata air di Gunung Sumbing, milik umum. Kalau ada cadangan gas di bawah perut bumi, milik siapa? Umum atau negara ya? Nah, itu kan kita nggak bisa mutusin sesuai dengan suka-suka diri kita.
mentang-mentang di bawah rumahnya dimilikin sebagai pribadi. Ini mengklaim, kan ini di bawah rumah aku, misalkan gitu ya. Berarti minyak, cadangan minyak ini adalah milikku pribadi. Apakah seperti itu dalam Islam? Ternyata ada dalilnya, yaitu hadis. Ya, hadisnya gimana? Hadisnya gimana sih? Lupa ya hadisnya. Al-muslimu umat Islam itu berserikat gimana? Al-muslimu fisyurokai salasin. Salasin tuh artinya berapa, Bu? Salasun 3. Jadi umat Islam itu individu atau masyarakat sih? Masyarakat itu berserikat, memiliki. Maksudnya berserikat itu menjadi milik bersama, itu 3 hal. Yang menjadi milik masyarakat itu 3 hal. Yang pertama adalah al-ma'u. Apa artinya al-ma'u? Air. Yang kedua adalah al-kala'u. Apa artinya al-kala'u? Padang rumput, hutan. Yang ketiga adalah an-nar. An-nar ini adalah api. Jadi api itu milik umum. Misalkan maksudnya api milik umum di mana ya? Kalau ada api yang gede gitu ya, itu milik umum. Air itu milik umum. Padang rumput di sabana, bukan sabana merek ayam ya, sabana, savana yang ada di Gunung Bromo itu kan ada tuh Bukit Teletabis ya, hutan, itu semuanya adalah milik umum. Termasuk di hadis yang lain, itu kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi, entah itu di perut bumi yang daratan maupun di perut bumi yang lautan. Yang di perut bumi daratan itu ada apa sih contohnya? Gas. Terus apa lagi? Minyak bumi, emas, terus batu bara, apalagi? Indonesia kan kaya, Bu. Nikel, terus yang dikorupsi kemarin sama Sandra Dewi? Timah. Timah yang kemarin kasusnya itu Sandra Dewi. Benar. Pasir pantai milik umum atau milik pribadi atau milik negara? Yang sekarang dikeruk sama kapal Singapura bolak-balik itu sebenarnya milik siapa? Nah, itu bicara sistem ini. Milik umum. Oh, pasir pantai. Masya Allah. Apalagi, Bu? Yang ada di perut bumi itu apa? Nikel, gas, batu bara, minyak bumi, timah, pasir pantai, hutan, semua laut isi di dalamnya. Itu ternyata adalah harta kepemilikan umum. Jadi pantai itu milik umum. Kalau pantai itu mengandung garam, berarti garam itu milik umum. Tambang garam. Daerah Juwana Pati kan ya, jadi tambang garam. Tapi kalau di Rempang, pasir pantainya itu mengandung kuarsa yang bisa menjadi tenaga panel, tenaga jadi kaca kayak gitu. Nah, itu milik siapa? Al-muslimu, umat Islam yang ada di atasnya. Bisa dipahami sampai sini? Ini yang ngomong adalah Rasulnya. Kapan? 14 abad sebelumnya, 1400 tahun yang lalu itu Nabi Muhammad sudah ngomong kalau ada gas di perut bumi ya, minyak bumi, tambang garam,
pasir pantai, emas, batu bara, itu menjadi kepemilikan umum. Kenapa kok jadi kepemilikan umum? Karena ini hajat hidup orang banyak. Ya enggak sih? Iya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau dikuasai oleh satu orang, adil nggak? Enggak, karena ini hajat hidup orang banyak, makanya menjadi kepemilikan umum. Nah, seperti itu. Kalau dia menjadi kepemilikan umum, berarti ini udah terjawab gitu ya, tersalib. Berarti kan ngomongin sistem, bukan ngomongin jual berapa, aku beli berapa kan. Jadi ekonomi itu nggak hanya ngomongin jual beli, aku jual kamu beli ya, tapi ngomongin ini loh, apa namanya, siapa sih yang sebenarnya berhak memiliki, gitu ya. Terus kalau sudah berhak memiliki, berarti minyak bumi itu yang berhak memiliki adalah masyarakat, umat Islam atau rakyat. Maka yang mengelola siapa? Boleh dikelola oleh negara. Hasilnya kembali kepada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Rakyat. Nah, jadi ini boleh dikelola oleh tapi jangan masuk ke kantong negara semua. Hasilnya dia harus didistribusikan ke masyarakat. Kalau negara nggak mau gimana? Berarti bukan negara Islam. Kemarin kita belajar sistem politik. Khilafah, politik Islam itu apa? Nyari untung bisnis atau ngurusin hajat hidup rakyat. Ya berarti nyambung dong antara sistem politik Islam dengan sistem ekonomi Islam. Kalau sistem politiknya Islam, pemerintahnya mau nggak disuruh ngelola, hasilnya dikasih ke rakyat? Mau. Tapi kalau sistemnya bukan Islam, disuruh ngelola tambang, kira-kira mau nggak? Enggak. Ya mending swasta aja deh yang ngurusin. Nanti kita 50-50. Komisi bisnis. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ini kita belajar tentang kepemilikan. Gitu ya. Ini ada. Jadi kalau dalam sistem politik Islam, khalifah itu, khalifah kemarin nama orang atau sistemnya? Nama orang. Khalifah akan mengelola sumber daya alam milik rakyat seperti tambang minyak, gas, batu bara, mineral. Mineral itu apa ya? Saking kayanya ya, pernik-pernik itu tuh. Ya Allah, banyak banget. Mineral, perak belum kesebut di sini. Ada emas, ini nggak ada perak ya. Emas, perak, mineral. Ya Allah, kaya banget ya kita itu. Dan lain-lain itu agar bermanfaat bagi segenap warga negara. Berarti khilafah itu boleh nggak kalau kayak gini itu semua dikuasai oleh swasta apalagi asing? Nggak boleh. Dikuasai individu boleh nggak? Baik itu individunya lokal maupun asing, karena ini milik umum. Haram hukumnya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi inilah kemudian kepemilikan umum yang harus kita pahami. Ada nggak dalil yang lain yang menunjukkan kepemilikan umum? Ada gitu ya. Jadi pada zaman Rasulullah itu pernah ngasih tanah kepada seseorang, kepada sahabatnya untuk dikelola. Nah udah dikasih tuh, terus ada sahabat yang lain. Tahu nggak Rasulullah, ternyata tanah yang kamu barusan kasih kepada fulan tadi itu mengandung garam yang tidak ada habisnya. Banyak berarti tambang garam. Berarti kalau banyak sekali itu hajat hidup orang banyak nggak? Iya, maka Rasulullah kemudian mengcancel. Nggak jadi dikasih ke seseorang tersebut, ditarik kembali. Tadi dikasih karena nggak tahu di situ ada tambang garam. Setelah dikasih tahu ada tambang garam yang jumlahnya itu banyak, tak terbatas, maka itu ditarik dari kepemilikan individu. Karena segala sesuatu yang merupakan hajat hidup orang banyak, itu termasuk harta kepemilikan umum. Haram dikuasai oleh
individu, apalagi swasta asing. Itu ya. Bisa difahami? Berarti kalau sekarang itu sistem ekonominya di negara kita, sistem ekonomi Islam atau bukan? Kira-kira. Bukan. Lah kenapa kok bukan? Semuanya dikuasai asing. Tambang emas di Papua dikuasai sama Freeport. Gitu ya. Timah kemarin, iya sih BUMN, tapi kan tetap ada swastanya juga ya, BUMS-nya. Ada Exxon Mobil. Apalagi banyak itulah ya. Kalau kemarin saya tuh lihat di YouTube tuh ada 10 perusahaan asing terbesar yang menguasai sumber daya alam kekayaan di Indonesia. Kita belum ngomongin yang padang rumput, hutan itu banyak dikerahkan ke asing. Yang paling dekat banget gitu ya, pasir pun gitu ya, yang di Rempang itu kan mengandung tadi ya bahan baku dari panel surya. Akhirnya kan kemudian dikelola oleh Cina, gitu ya, perusahaan Cina, sampai warga Rempang itu kemudian digusur. Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata sekarang itu karena efek politiknya itu bukan politik Islam, mindset politik bisnis jual beli. Kalau mindset sekarang kan gini, rakyat menggaji penguasa untuk mengurusi urusan rakyat, kan begitu. Kita gaji, pemerintah kerja. Berarti kalau hubungannya kayak gitu, kalau rakyat gak gaji, mereka mau kerja nggak? Enggak. Ini namanya hubungan bisnis. Jadi hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu tidak boleh hubungan bisnis. Gitu. Tapi hubungannya apa? Riayatus su'unil ummah, mengurusi urusan umat. Kasih sayang, hubungannya adalah tanggung jawab. Ya kayak pemimpin rumah tangga, rakyatnya siapa? Istri dan anak-anak. Hubungannya itu apa sih? Bisnis apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau hubungannya bisnis gitu ya, Pak, saya sudah ngepel 100. Anakmu udah tak ini antar 20. Aku sudah nyetrika segini, ntar suaminya gini, ini saya udah ngasih ini sekian. Itu kalau hubungan bisnis. Celakanya lagi, nak, kamu udah tak sekolahin, nanti balikin ya. Ingat, harus balik ke mama loh ya. Nah, itu namanya hubungan bukan begitu. Tapi hubungannya apa? Amanah. Kalau ada amanah, ada tanggung jawab. Itu bangunan dalam keluarga itu juga dalam Islam dipakai dalam bangunan bernegara. Jadi nggak cuma rumah tangga aja. Berarti kalau presiden beserta dengan jajarannya itu mindsetnya harusnya apa? Mengurusi rakyat. Karena itu amanah, tanggung jawab. Tapi kalau mindsetnya lain, bisnis, lah saya kan memang duduk di sini itu karena kan rakyat yang menggaji. Saya kerja karena digaji. Nah, kalau gaji menggaji itu coba, kalau kita gaji orang sedikit, orangnya kira-kira kerjanya bagus nggak? Enggak. Ya kayak gitu modelnya. Kalau gajinya banyak, belum tentu kerja bagus juga gitu ya. Ini sudah gaji, kita gaji dari pemerintah dari mana sih? Pajak. Itu tuh kita gaji, Ibu. Hubungannya bisnis, bukan hubungan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan berdasarkan kasih sayang karena amanah. Gitu. Nah, dari politiknya makanya sudah salah kan? Makanya kalau kemudian menjalankan perekonomian negara, makanya kemudian hubungannya serba bisnis dan bisnis. Makanya emas segunung diserahkan kepada Freeport, McMoran, Exxon Mobil, ada Shell, ada macam-macam. Kok bisa diserahin gimana? Emang pemerintah nggak bisa ngelola sendiri? Repot. Kurang modal. Gitu ya. Kalau dari sisi modal itu sebenarnya ada, gitu ya. Modal itu ada, modal dari sisi pengelolaan sumber daya manusianya. Indonesia itu tidak kekurangan orang pinter. Contoh ya, almarhum B.J. Habibie. Bisa bikin pesawat kan ya? Tapi apakah pesawatnya diproduksi di Indonesia? Malah diproduksi di
Terus pesawat Indonesia ngimpor dari mana? Dari Jerman, dari Amerika, dari Cina. Kenapa kok bisa bikin kok malah beli? Kan mentionnya kalau bisa beli kenapa bikin? Kalau itu nggak berlaku buat Bu Erni kan? Kalau kita mak-mak kan kalau bisa bikin kenapa beli? Karena bikin itu lebih murah dan bisa kan, daripada beli ayam goreng mending beli ayam mentah, punya ayam dimasak sendiri, tenaga ada, bahan ada, bumbu juga ada, dikasih ke anak-anak. Itu kalau hubungannya tanggung jawab. Tapi kalau hubungannya bisnis, tak mahalin aja, mending aku beli, nanti tak kasih anak-anak biar harganya lebih banyak. Aku nggak usah kerja, yang penting terpenuhi anaknya, bisa makan ayam. Iya, tapi bayar. Kerja nggak ibunya? Nggak, males. Hubungannya bisnis. Itulah yang terjadi pada negara kita. Jadi memang dari sisi kita terpenuhi kebutuhan mendapatkan BBM memang dapat kan? Tapi dapatnya ini harus dijual dengan harga sekian dan sekian. Yang seharusnya kalau kita tuh ibaratnya anak-anak nih, itu kan harusnya mendapatkannya gratis atau bayar? Gratis. Ya masuk sama anak sendiri disuruh bayar. Kan ibaratnya begitu ya. Nah ini karena konsep dari awal politiknya itu bisnis, maka menjalankan sistem ekonominya juga berdasarkan bisnis. Sementara di sini kita bahas sistem pendidikan, gak jauh-jauh dari bisnis. Disediain sih sekolah, tapi kan dijadiin bisnis. Ntar kita bahas pendidikan. Buku kok tiap tahun ganti ya? Isinya sebenarnya beda tipis. Nah, kesehatan disediain nggak? Iya, tapi bisnis berbayar. Kalau yang bayarnya kelas 1 ya kelas 1. Kalau bayarnya kelas 3 ya memang begitu dapatnya ya, jangan protes. Kamu bisa bayarnya berapa mendapatkan akses kesehatan? Ya itulah yang kamu bayar. Apa kita sama anak-anak begitu? Kamu bisa ngasih ibu berapa, nanti baru tak kasih. Nah, kayak gitu, itu namanya hubungan bisnis, nggak ada seperti itu. Nah, ini kemarin kita bahas ya, al imamu ro'in bahwa mas'ulun an ro'iyatihi, bahwa pemimpin itu adalah ro'in, penanggung jawab, dan dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi bukan bisnis, gitu ya. Nah, inilah kondisi negara kita itu begitu. Nah, ini kepemilikan umum. Sedih ya, miris gitu. Yang ketiga, C. Apa tadi? Kepemilikan negara. Nah, kalau kepemilikan negara itu maksudnya adalah harta itu adalah haknya negara. Bukan hak pribadi, bukan juga haknya masyarakat. Contoh harta milik negara itu apa? Zakat. Nah, harta zakat itu kan sebenarnya Bu, kalau dalam Islam itu kan dari masyarakat yang ngumpulin kan. Itu yang menampung itu adalah negara yang berhak untuk memanfaatkan, mengelola, memberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf tahu ya? Fakir, miskin, gharib itu kan. Itu sebenarnya adalah negara. Tapi karena sekarang nggak ada negara Islam, jadinya kan diambil sama takmir masjid. Harusnya bukan bagian itu kalau menurut fikih zakatnya. Jadi kita kan tiap tahun bayar zakat tuh ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Itu nanti sebenarnya yang kemudian mengelola, mendistribusikan, itu adalah negara. Tapi negaranya nggak ada. Negaranya sekarang kan bukan negara yang menggunakan syariat ya. Nah, akhirnya dihandle sama takmir masjid begitu. Jadi contohnya harta, zakat. Contoh lagi itu adalah ini apa namanya? Kalau dalam daulah Islam itu ada artinya harta ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Ini contohkan Rasulullah ya. Jadi Rasulullah dulu itu kan
perang gitu ya, melawan orang-orang Quraisy, menaklukkan negara-negara kafir, Persia, Romawi. Kalau orang kalah perang itu kan manusianya dijadiin tawanan, hartanya dijadiin harta sitaan gitu ya. Itu namanya ghanimah. Nah, bukan milik orang per orang, bukan milik umum tapi milik negara. Nanti negara yang berhak untuk bagiin. Atau contoh lain, harta orang murtad. Harta orang murtad itu sebenarnya nanti ditarik sama negara. Atau harta orang yang tidak punya pewaris, harta yang tidak punya ahli waris. Nah, itu nanti akan masuk ke kas negara. Nama kas negara itu adalah Baitul Mal. Juga bisa diambil tetangganya, meninggal gak punya ahli waris, dicari gak ada gitu ya. Ya udah itu masuk ke Baitul Mal. Hartanya orang murtad juga sama gitu ya. Bahkan kita itu nggak bisa mewarisi harta dari orang murtad. Maksudnya orang non muslim. Misalkan bapak ibunya kafir, ya, meninggal, maka harta warisannya itu kalau anaknya muslim tidak berhak anaknya. Dia akan masuk ke kas negara. Misalnya Safelik nih ya, misal gitu ya, orang tuanya misal gitu ya, wafat, ya tidak boleh kita itu muslim mewarisi harta orang-orang kafir. Waris loh ya, kalau dikasih boleh. Waris itu kan kalau orangnya udah meninggal. Kalau orangnya masih hidup namanya pemberian. Kalau dikasih mah boleh. Tapi kalau waris itu tidak boleh. Makanya harta warisan orang yang murtad itu nanti ya akan ada di tangan negara. Kalau sampai detail itu ya. Ini gambaran umum ya secara rinciannya di sesi berikutnya. Nah, jadi ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Jangan sampai kemudian tercampur, yang harusnya milik umum kebanyakan sekarang malah jadi milik pribadi. Gitu. Kan jadinya nggak adil. Namanya adalah monopoli. Ada kan permainannya ya, mengajarkan jadi kapitalis gitu ya. Monopoli, pokoknya semua harus menjadi milikku. Kenapa? Yang punya modal adalah aku gitu kan. Nah, ini kan kepemilikan. Orang itu memiliki sesuatu kan harus ada cara mendapatkannya kan ya. Gitu. Kita belum bicara mengelola ya, tapi cara mendapatkannya gimana? Ke sini. Kok kita bisa punya harta milik pribadi? Cara mendapatkannya dengan jalan apa? Yang halal atau yang haram? Iya, dengan cara yang benar. Karena harta yang langgeng, harta yang halal itu adalah harta yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu orang-orang solih, kan begitu hadisnya. Maka kalau orang solih itu pengen punya harta, caranya gimana? Ya apa yang diridhoi Allah. Kalau pengen punya duit, punya harta, caranya gimana? Bekerja. Macam-macam bekerja yang halal. Selain bekerja, dagang itu ya bekerja, bisnis itu ya termasuk bekerja, masak, dijual itu termasuk bekerja, di kantor, di pabrik bekerja. Selain bekerja, kita dapat kepemilikan dari mana? Dikasih warisan tuh kan tidak semua dari bekerja. Warisan, hibah itu pemberian. Entah itu pemberian dari individu maupun dari pemberian negara. Kayak tadi tuh Rasulullah ngasih tanah ke orang kan, abahnya diambil lagi gitu ya, karena mengandung tambang garam. Pemberian dari negara. Mencuri? Gak boleh. Cara mendapatkannya dengan cara sesuai syariat, gitu ya. Sesuai syariat. Korupsi? Nggak boleh. Jadi ini ada pembahasannya nanti ya di Nizam Iqtisad fil Islam itu, bekerja, berburu. Kalau zaman dulu mah berburu ya. Tapi jangan berburu di rumah orang.
Maksudnya itu berburu hewan di hutan, itu ada pembahasannya. Memancing, atau maksudnya bukan mancing di empangnya orang, maksudnya tempat-tempat umum gitu loh, ya, di laut, termasuk berburu ya itu. Gitu. Jadi tempat-tempat umum, bukan berburu terus berburu ayam di kandang orang. Beda gitu ya. Warisan, hibah maupun pemberian dari negara. Itu boleh. Jadi kalau korupsi, money laundry, apa? Pencucian uang, ya nggak boleh. Korupsi dana haji, nggak boleh gitu ya. Korupsi tower 4G, nggak boleh. Korupsi benih lobster, nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh. Itu namanya nanti akan jadi harta yang tadi haram, gitu. Tapi kalau jadi harta yang haram termasuk hak milik nggak? Hak milik tadi apa? Izin dari Allah loh namanya kepemilikan. Mencuri. Dapat. Sekarang lagi musim curanmor ya. Yang motor bagus-bagus itu yang pada belum lunas kreditannya, ya Allah dicuri. Ada orang nyuri motor, motornya dapat, dibawa ke rumah. Berarti dia punya hak milik nggak terhadap motor itu? Kenapa enggak? Karena tidak izin. Tidak seizin Allah dalam mendapatkannya. Tapi itu rezeki bagi dia nggak motor? Iya, rezeki haram. Kan pernah tuh. Ya kan? Rezeki bisa halal, bisa haram. Tapi kalau hak milik, itu harus mendapatkannya menggunakan cara yang halal. Orang nyuri motor, motornya dapat dong. Sampai ditaruh di dalam rumah dia kan ya, rezeki dia nggak? Dia jual dapat harga 5 juta. 5 juta rezeki dia? Iya, rezeki haram, tapi rezeki. Tapi itu hak milik nggak di dia? Bukan, karena tanpa seizin Allah, bukan hak milik. Nah, makanya yang penting itu adalah hak milik. Motor siapa itu gitu ya? Motor Rizky gitu ya, hak milik bukan? Hak milik ya kan, karena mendapatkannya dengan cara yang halal, berarti rezekinya adalah rezeki halal. Kita punya HP ini hak milik Bu ya. Tapi kalau misalkan ini HP dari curian, ini namanya bukan hak milik. Tapi misal kalau saya pakai rezeki saya, tapi rezeki yang haram, tapi bukan hak milik. Bingung atau paham? Paham lah. Ini cuma dibalik-balik aja. Ini loh, kepemilikan tuh izin dari Allah gitu. Tasnya Bu Erni kan? Rezeki enggak? Rezeki halal atau haram? Warisan. Berarti kan halal, masuk pemberian. Berarti kalau pemberian itu sesuai dengan syariat enggak? Berarti kepemilikan seizin Allah enggak? Berarti hak milik bukan? Iya, kecuali itu barang curian. Tapi ini masuk ke dalam cara mendapatkan sesuai syariat, yaitu warisan. Begitu. Nemu. Nah, nemu itu harus diumumkan kan ya. Berapa gitu? Setahun. Berarti kalau nemu belum ketemu pemiliknya, dia simpen. Hak milik enggak? Bukan. Gitu. Baru nanti setelah ini enggak ada, ya disimpan di Baitul Mal gitu ya. Jadi harta temuan bukan hak milik, karena itu milik orang lain ya kan, tapi kita yang nyimpen, tapi itu bermanfaat. Misalkan nemu apa ya, nemu apa sih, Pulpen lah Umi lah, nemu pulpen gitu ya. Itu kan kalau kita pakai memang bisa jadi rezeki gitu ya. Nemu topi, rezeki kalau bagi yang make, tapi bukan hak milik karena tanpa seizin dari Allah. Harusnya gimana? Ya gak dipakai ya. Diumumin lah. Iya ya, berarti kan bukan hak milik kan ya.
Terus gimana dong? Diumumin di musola, sebenarnya di musola gitu ya. Nggak ada lah di musola mah kalau orang mati doang. Nanti kalau udah setahun jadi milik bersama aja gitu. Uang misalnya 5.000, 10.000 Sama, bukan hak milik. harusnya kita diapain gitu. Oh, diapain? Ya harusnya mah diumumin, dicari. Kalau nemunya di majelis ini share di grup. Bu, tadi saya habis ngaji. Bu Dewi biasanya kan kemas-kemas tuh ya. Ada nemu uang 50.000 biru. Hak milik bukan? Bukan. Cari ini punya siapa? Ih, ditanya Bu Erni, Bu Nasi, nggak ada yang mengakui. Bingung aja. Kalau di jalan gimana nemunya? Sering tuh cuma 2.000. Ya aman ya, nggak usah diambil. Bukan hak milik ya. Kalau sama anak Iya. Jangan. Itu memang rezeki kalau dibuat jajan, tapi bukan hak milik. Kalau bukan hak milik, halal atau haram? Haram. 2.000 kok jadi yang haram gitu ya. Nanggung amat 2 juta itu. Sebenarnya itu kan kurang tepat juga ya, gitu. Cuma kadang kan orang itu kehilangan 2.000 tuh nggak ngeh kan? Kecuali kehilangannya 2 juta. Ya diumumin itu kalau 2 juta. Ya kalau 2.000 biasanya kan orang nggak ngeh ya. Ya taruh aja di kaki. Tapi bukan kita yang sedekah ya. Gimana mau kita manfaatin juga nggak tahu gitu. sayang ya ngeliatnya ya. Jangan gitu ya. Tidak seberapa uang 2.000 itu ya dibandingkan jadi bahan bakar api neraka. Paling 2.000 dapat apa sih, Bu? Chicken juga nggak ini. Berarti sebaiknya cuekin ya, walaupun misalnya ya udah kita masukin aja di kotak mahal itu mah nggak boleh juga. Ya mau gimana, kalau 2.000 mah biasanya orang nggak nyari ya. Iya. Jadi diambil dimasukin juga nggak apa-apa sih. Tapi jangan dimanfaatkan ya. Sayang diri kita. Masih ditaruh uang 10.000 dibagi-bagi anak-anak di depan rumah. Itu ngumuminya kalau di tempat umum mau diumumin di mana gitu kan, dipasang. Ini uang 10.000 di sini yang punya siapa, idealnya kan kayak gitu. Ya memang bukan hak milik kan ya. Kecuali sudah ada izin dari yang punya, karena duit itu milik pribadi. Nemu HP, jangan langsung ditaruh di kantong. Dijual. Kan kalau di sekolah ya anak-anak kadang uang 2.000 itu ada yang jatuh, terus diumumin mereka itu nggak ada yang ngaku kalau anak-anak ya. Nah kita itu kan diambil terus masukin ke infak nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Soalnya kalau anak-anak kan nggak pada ngaku nih. Iya karena 2.000 itu kan nggak terlalu ngeh dan berharga gitu ya. Coba dia bawa 2 juta, cariin bener-bener gitu. Sampai kepala sekolahnya tanyain, Bu saya tuh bawa ke sekolah 2 juta nggak ada. Yang 2.000 ya gitu rata-rata. Ya gitu amannya demikian. Jadi ngajarin ke anak-anak juga tentang hak milik gitu ya. Nah untuk yang nomor 2, nomor 3 kita ini ya lanjutkan di pertemuan pekan depan insya Allah. Jadi kita hari ini baru bahas tentang membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi gitu ya, dan sistem ekonomi dalam Islam. Ya cuma dalam Islam ya, dalam hal yang lain namanya sistem itu kan menurut siapa dulu ya. Menurut Amerika nanti jadi sistem ekonomi orang Amerika. Nanti kepemilikannya kayak tadi lain sama dengan konsep dalam Islam. Makanya kita pelajari dulu nih konsep kepemilikan dalam Islam biar kita itu bisa paham sebenarnya dunia ini, masyarakat ini tuh berjalan sesuai dengan syariat atau tidak. Kenapa harus kita peduli? Karena di dalamnya ada kita. Kita termasuk beli pertalite nggak? Iya. Yang harusnya itu milik kita nggak? Iya. Kalau milik kita harusnya beli nggak? Enggak. Kalaupun beli itu untuk mengganti harga pemrosesan aja. Dan itu nggak semahal sekarang. Mungkin 2.000 per liter. Ya enggak? Kalau untuk sekedar ganti uang untuk memprosesan tadi penyulingan gitu. Tapi masalahnya kan diperjual belikan yang harusnya itu milik kita gitu. Cuma air juga sama tadi ya, Danone gitu kan, jadi miris gitu ya. Makanya kalau sekarang dengar apa-apa beli, ya iya
karena semua dikapitaliskan, diperjualbelikan yang harusnya itu milik umum. Kencing aja bayar nih. Ini kencing bayar loh. Kalau kencing bayar untuk sekedar apa namanya biaya operasional, mungkin buat beli apa kosrek WC ya, itu mungkin gak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan ada dananya ya, WC umum itu pada zaman-zaman khalifah, jangankan WC umum, tempat pemandian umum saja gratis. Jangan bayangin sumur jelek ya, pemandian umumnya itu air panas, air dingin, air panas, terpisah. Ya kalau kita sauna lah ya, air dingin, air panas, terpisah laki-laki dan perempuan, itu tersebar di setiap titik penjuru kota. Jadi nggak usah khawatir kalau zaman dulu, zaman khalifah itu ya, bepergian, gatel, gerah, gampang bisa transit di tempat pemandian umum. Bayar nggak? Nggak. Itu fasilitas dari negara, bahkan sampai begitu loh. Kalau belajar sejarah gitu. Kalau sekarang ada pemandian umum di stasiun kereta itu berbayar per berapa jam itu berapa ratus ribu. Itu disediakan tempat mandi, handuk. Senang sih habis turun dari kereta Manggarai ya, ada apa namanya gitu. Tapi bayar. Nah, gambarannya gitu kalau dalam daulah gitu, ada setiap pemberhentian stasiun, ada pemandian. Tapi itu gratis. Laki-laki, perempuan. Itu fasilitas dari negara. Dulu pernah terjadi begitu. Sekarang pemandian umumnya bayar. Kalau nggak bayar ya dikali. Gratis. Sodong masih bayar nih. Sodong bayar kan. Nah, sodong itu harusnya kepemilikan umum atau pribadi? Umum. Tapi kalau bayar berarti milik pribadi nggak? Malah banyak nguli. Milik pribadi berarti harusnya milik umum. Kalaupun kita masuk ditarik biaya ya sekedar biaya untuk perawatan, bukan untuk bisnis gitu. Kalau bisnis kan per kepala renang, nggak renang kena ya. Jatuhnya kan 3 orang kena semua, padahal nggak, cuma mau ngeliatin aja anaknya renang, tapi kan harus masuk ya gitu. Misalkan lah kalau itu misalkan kolam renang sendiri, tak sewain sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau itu mata air yang memang alam ya, itu untuk umum, berarti harusnya itu kepemilikan umum, nggak boleh diklaim milik pribadi. Kecuali mau bikin kolam sendiri di depan rumah, orang mau masuk bayar, boleh lah. Mau tanah-tanah aku, misal gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya untuk sistem ekonominya sampai sini dulu. Insya Allah kita sambung ke part 2 besok ya, tentang pengelolaan dan pemanfaatan serta distribusi kekayaan. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.